Assalamualaikum adik-adik semuanya, ketemu lagi dengan belajar bersama Mutiara. Kita belajar sama-sama lagi yuk. Nah, pelajaran kita kali ini masih pada pelajaran sebelumnya tentang kelipatan dan faktor. Ini adalah video ketiga dari video-video sebelumnya. Video pertama kita telah membahas tentang kelipatan dan kelipatan persekutuan. Lalu kita juga belajar mengenai faktor dan faktor persekutuan serta hubungan antara kelipatan dan faktor. Lalu video kedua kita belajar mengenai bilangan prima serta bilangan genap dan bilangan ganjil. Untuk video part 1 dan part 2-nya kamu bisa tonton terlebih dahulu. Untuk link videonya nanti ada di deskripsi. Saatnya latihan. Pertama, ayo pikirkan bilangan sampai 50, lalu ada bilangan 1 sampai 50. Dan buatlah daftar bilangan kelipatan 3. Kelipatan 3 dimulai dari 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, sampai 48. Lanjut nomor 2, buatlah daftar bilangan kelipatan dari 7. Untuk 7 dimulai dari 7, 14, 21, 28, 35, 42, dan 49. Pertanyaan nomor 3, buatlah daftar bilangan kelipatan persekutuan dari 3 dan 7. Kita perhatikan kelipatan 3 dan 7 yang sama itu ada di 21 dan 42. Nomor 4, buatlah daftar bilangan faktor dari 28. Untuk faktor 28 adalah 1, 2, 4, 7, 14, 28. Lanjut, buatlah daftar bilangan faktor dari 32. Untuk 32 ada 1, 2, 4, 8, 16, dan 32. Pertanyaan selanjutnya, buatlah daftar bilangan faktor persekutuan dari 28 dan 32. Nah, lihat faktor dari 28 dan 32, persekutuannya ada di 1, 2, dan 4. Jadi dari angka 1 sampai 50 kamu sudah bisa menentukan kelipatan, kelipatan persekutuan, faktor, dan faktor persekutuan bilangan. Nomor 2, ayo tulislah 3 kelipatan persekutuan pertama dari pasangan bilangan berikut, lalu temukan KPK-nya. Berarti hanya 3 angka ya. Kita yang pertama 3 dan 6 itu kelipatan persekutuannya ada di 6, 12, 18. KPK-nya itu berarti ada di 6. Lanjut nomor 2, 8 dan 10. 3 bilangan kelipatan pertamanya ada di 40, 80, dan 120. KPK-nya ada di 40. Nomor 3, 3 dan 5. Faktor persekutuannya ada di 15, 30, 45. KPK-nya adalah 15. Nomor 3, ayo tulislah semua faktor persekutuan dari pasangan bilangan berikut, lalu temukan FPB-nya. Nah, sekarang kita ke faktor persekutuan. Yang pertama ada angka 6 dan 12. Untuk faktornya ada di 1, 2, 3, 6. FPB-nya adalah 6. Nomor 2, 18 dan 20. Faktor persekutuannya 1 dan 2. FPB-nya adalah 2. Nomor 3, 32 dan 42. Faktor persekutuannya ada di 1 dan 2. FPB-nya adalah 2. Lanjut ke persoalan 1. Pertama, ayo tulislah 3 kelipatan dari bilangan berikut mulai dari yang paling kecil ke paling besar. Temukan juga semua faktornya. Di sini kita bicara tentang kelipatan dan faktor hanya dalam satu bilangan. Pertama ada 16. Kelipatannya adalah 16, 32, 48. Faktorisasinya atau faktornya adalah 1, 2, 4, 8, 16. Nomor 2 yaitu 13. 13 kelipatannya 13, 26, 39. Faktornya 1 dan 13. Nomor 3 kelipatannya 24, 48, 72. Faktornya 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. Nomor 2, ayo tulislah 3 kelipatan persekutuan dari pasangan bilangan berikut mulai dari yang paling kecil ke paling besar. Temukan juga KPK-nya. Berarti di sini kita bicara mengenai kelipatan dan kelipatan persekutuan terkecil atau KPK. Pertama angka 3 dan 7. 3 dan 7 kelipatannya 21, 42, dan 63. KPK-nya adalah 21. Nomor 2, 12 dan 18. Kelipatannya 36, 72, 108.
KPK-nya 36. Nomor 3, 10 dan 20. Kelipatannya adalah 20, 40, 60. KPK-nya adalah 20. Nomor 3, ayo tulislah semua faktor persekutuan dari pasangan bilangan berikut. Temukan juga FPB-nya. Di sini kita bicara mengenai faktor persekutuan dan faktor persekutuan terbesar atau FPB. Pertama ada di 9 dan 15. Faktor persekutuannya adalah 1 dan 3. FPB-nya 3. Lalu 4 dan 11. Untuk faktor persekutuannya 1 dan FPB-nya juga 1. Nomor 3, 12 dan 24. Faktor persekutuan 1, 2, 3, 4, 6, 12. FPB-nya ada di 12. Lanjut ke soal cerita. Sebuah kereta berangkat setiap 12 menit dan sebuah bis berangkat setiap 8 menit. Kereta dan bis tersebut sama-sama berangkat pada pukul 9 pagi. Kapan waktu berikutnya kereta dan bis tersebut dapat berangkat bersamaan lagi? Nah, jika ada soal cerita begini, yang ditanya ketika mereka bersamaan, maka yang ditanya atau yang kita cari itu menggunakan KPK atau kelipatan persekutuan terkecil. Kita mencari KPK antara 12 dan 8, kita mendapatkan 24. Nah, karena satuannya menit, 24 itu berarti 24 menit. Nah, jam 9.00 ditambah 24 menit adalah 9.24 pagi. Jadi, waktu kereta dan bis berangkat bersamaan pada pukul 9.24 pagi. Lanjut nomor 5, mulailah dengan selembar kertas berpetak yang lebarnya 30 cm dan panjangnya 12 cm. Potonglah persegi dengan ukuran yang sama sehingga tidak ada kertas yang tersisa. Berapa sentimeter panjang setiap sisi pada persegi terbesar dan berapa banyak persegi yang dapat dipotong? Di sini kita menggunakan faktor persekutuan. Kita cari faktor persekutuan dari 12. 1, 2, 3, 4, 6, 12. Faktor dari 30, 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30. Sehingga kita temukan angka yang sama atau faktor persekutuannya ada di 1, 2, 3, 6. Nah, kali ini kita menggunakan FPB yaitu 6. Sehingga panjang setiap sisi pada persegi terbesar itu ada di 6 cm. Nah, lalu pertanyaan berikutnya, berapa banyak persegi yang dapat dipotong? Karena panjang perseginya itu 6 cm, di mana lebarnya adalah 12 cm. 12 dibagi 6 adalah 2. Sementara bagian yang terpanjang yaitu 30 cm. 30 itu ada 6 cm di dalamnya, 30 dibagi 6 sama dengan 5. Sehingga lembarnya akan kita dapatkan sebanyak 2 bersusun ke bawah, 5 bersusun ke samping. 2 dikali 5 adalah 10 lembar. Lanjut nomor 6, ayo temukan bilangan prima lebih dari 50 dan mendekati 50. Bilangan prima yang lebih dari 50 dan mendekati 50 berarti itu setelah angka 50. Angkanya adalah 53. Lanjut ke persoalan 2. Ayo pikirkan bilangan kelipatan 9. Berapakah sisa ketika kelipatan terbesar dari 9 dikurangkan dari 10 dan 100? Jadi ada kelipatan 9. Jika kita kurangkan dari 10, dia akan bersisa 1. Lalu ada pula kelipatan 9 terbesar adalah 99. Jika dikurangkan dari 100, 99 juga bersisa 1. Sehingga sisanya sama-sama 1. Nomor 2, apakah 234 adalah kelipatan dari 9? Lalu berapakah sisa ketika kelipatan terbesar dari 9 dikurangkan dari 230 dan 4? Dan berapakah sisa totalnya? Apakah kelipatan dari 9? Untuk memastikannya, kamu bisa membagi 234 dibagi 9. Kalau tidak bersisa atau habis, maka 234 adalah kelipatan dari 9. Jadi jawabannya iya, karena tidak ada sisa. Nah, sekarang yang 234 itu kita pisah 200 di ratusan, 30 di puluhan, dan 4 di satuan. Nah, ternyata di 200 itu sisa 2, di 30 itu sisa 3, dan di 4 itu sisa 4. Lalu kita jumlahkan sisanya itu 2 ditambah 3 ditambah 4, hasilnya adalah 9. Nah, pertanyaannya, apakah kelipatan dari 9 sisanya itu? Jawabannya ya, kelipatan dari 9. Lanjut nomor 3, jika jumlah digit dari suatu bilangan adalah kelipatan dari 9, maka bilangan tersebut adalah kelipatan dari 9. Jelaskan alasannya. Nah, perhatikan gambar yang di atas. Kita mendapatkan 200 dibagi 9 adalah 22 sisa 2. 30 dibagi 9 sama dengan 3 sisa 3.
4 dibagi 9, 0, sisa 4. Di sisanya kita mendapatkan angka 2, 3, 4. Jika kita menjumlahkan 2 ditambah 3 ditambah 4 adalah 9. Sehingga jika jumlah bilangan di setiap tempat adalah kelipatan 9, maka bilangan tersebut merupakan kelipatan 9. Lanjut nomor 2, ayo pikirkan bilangan 1 sampai 100. Pertanyaan pertama, berapa banyak bilangan ganjil di sana? Nah, bilangan itu kan ada 2, ada genap dan ada ganjil. 1 sampai 100 itu ada 50 genap dan 50 ganjil. Sehingga bilangan ganjil adalah 50. Nomor 2, masalahnya adalah jumlah semua bilangan ganjil adalah 2500. Tentukan jumlah semua bilangan genap menggunakan ini. Rian menjawab pertanyaan tersebut. Saya pikir menambah 50, jadi jawabannya adalah 2550. Kita ketahui bilangan ganjil itu dimulai dari 1, 3, 5, sampai 99 itu ada 50 buah. Bilangan genap juga 2, 4, 6, 8, sampai dengan 100 itu ada 50 buah. Karena ada 50 angka genap yang satu lebih besar dari angka ganjil, tambahkan 50 menjadi 2500. Nah, karena angka genap itu satu lebih besar, maka kita tambahkan 2500, kita tambahkan 50 dari jumlah dari angka ganjil, sehingga 2500 ditambah 50 adalah 2550. Lanjut nomor 3, berapakah jumlah ketika menambahkan semua bilangan dari 1 ke 100? Jelaskan alasannya. Dari juga pertanyaan nomor 2 tadi kita mendapatkan jawaban jumlah bilangan ganjil adalah 2500, jumlah bilangan genap adalah 2550. Nah, sehingga kita jumlahkan 2500 ditambah 2550 adalah 5050. Jadi jumlah bilangan genap dapat ditemukan dengan menambahkan 50 ke jumlah bilangan ganjil. Nah, selesai sudah pembahasan kita tentang kelipatan dan faktor serta beberapa hal yang terkait di dalamnya. Nah, terima kasih bagi adik-adik yang sudah menonton video ini dari part 1, 2, dan 3 part yang ini. Semoga adik-adik paham dengan materi yang dijelaskan. Terima kasih bagi adik-adik yang sudah menonton. Mohon maaf apabila banyak salah. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum.